Hai guys, welcome to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran ekonometrik ya, yaitu mengetes signifikansi dari sebuah beta dengan menggunakan T statistik dan juga dengan menggunakan confidence interval ya. Jadi untuk mengetes significance dari sebuah beta ada dalam sebuah regresi linear itu bisa menggunakan dua cara ya, yaitu menggunakan T statistik dan menggunakan confidence interval ya. Oke, misalkan kita punya sebuah regresi output seperti ini ya. Y topi, ya ini bukan N ya, ini topi, Y topi sama dengan 20,3 tambah 0,5091 X ya. Ini adalah betanya. T jumlah sampel adalah sama dengan 22. Oke, misalkan kita menggunakan alpha 5% ya. Atau significance level 5%. Nah, kita mau menguji menggunakan dua metode, yaitu T statistik dan confidence interval ya. Sebelumnya kita coba menggambar atau melihat dulu rejection region dari tes T statistik ini ya. Oke, nah di sini hipotesis yang akan kita gunakan adalah H0 sama dengan beta 1 aja ya. Beta 1 sama dengan 0. H1 sama dengan beta 1 tidak sama dengan 0 ya. Nah, ini adalah beta 1-nya. Nah, jadi ini beta 1, ini anggaplah beta 0-nya gitu ya. Beta 0 ini tidak perlu kita cek ya, karena dia hanyalah intercept. Yang perlu kita cek itu adalah beta 1 atau koefisien dari X-nya, karena ini menentukan berapa jumlah YT yang berubah ketika X-nya naik atau turun sebesar 1 unit ya. Oke, nah karena ini ceknya sama dengan 0 dan tidak sama dengan 0, maka ini adalah two-tail ya. Two-tail test. Dan lalu di sini kita mau menentukan apakah beta 1-nya ini 0 atau tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0 berarti beta 1-nya itu berarti signifikan. Berarti variabel X ini memiliki pengaruh atau impact ke YT, di mana kalau beta 1 sama dengan 0 berarti X ini tidak memiliki impact ke YT ya. Oke. Oke, ini rejection region-nya ya. Nah, sekarang kalau kita cari pakai tabel ya. Nah, ini kalau ini aku nggak jelasin secara detail untuk ini karena aku udah jelasin metode yang beta ini di video aku di bagian statistik ya. Kalau kalian mau tahu cara lebih detailnya, aku udah jelasin di video aku yang statistik. Untuk cari kayak misalkan berapa critical point-nya itu udah aku jelasin di video aku yang statistik ya. Nah, di sini aku jelasin singkat aja ya, brief tentang caranya menguji ini ya, signifikan dari beta 1. Nah, ini 2,5% karena alfa yang kita gunakan 5%. Nah, kalau kita lihat di tabel ya, 5% dan T-nya 22 berarti degree of freedom-nya itu 22 dikurangin 2. Kenapa? Karena di sini ada dua beta atau dua parameter yang digunakan. Jadi 22 kurangin 2 adalah 20. Nah, nanti kalian cari T atau N 20 dan alfanya 5%, tapi ini adalah two-tail ya. Nah, jadi itu critical point-nya atau T tabelnya adalah 2,086. Berarti yang di kiri adalah minus 2,086 ya. Oke. Nah, sudah dapat critical region-nya, critical point-nya maksud aku. Nah, sekarang kita tinggal masukkan rumusnya untuk menghitung T. T hitungnya ya. Nah, rumus dari T hitungnya itu adalah betanya, beta 1 per standard error dari beta 1. Oke, beta 1-nya 0,5091.
dibagi dengan standar error-nya ya. Standar error ini angka yang di bawahnya yang ada kurungnya itu. 0,2561. Oke, kalau kita hitung 0,5091 dibagi 0,2561 hasilnya adalah 1,9879 ya. Berarti adanya di sini. Kenapa? Karena dia di bawah lebih kecil daripada 2,086. Berarti di sini ya 1,9879 yang artinya adalah do not reject H0 ya, karena dia tidak berada di dalam rejection region atau rejection area. Berarti kita tidak menolak H0. Do not reject H0. Do not reject H0 ya. Oke, do not reject H0 berarti kita dapat katakan beta 1 sama dengan 0 atau sebenarnya beta ini tidak maksud aku X ini, variabel X tidak signifikan terhadap YT atau variabel X itu tidak memiliki pengaruh terhadap YT. Seperti itu interpretasinya jikalau do not reject H0 ya. Nah, sekarang kita sudah menggunakan tes statistik untuk melakukan pengetesan. Nah, sekarang kita mau mencoba menggunakan yang namanya confidence interval ya. Confidence interval. Nah, confidence interval rumusnya ini adalah beta 1 tambah kurang T critical ya. Ini critical point-nya kali standard error dari beta 1, oke? Nah, langsung aja kita masukkan angkanya ya. 0,5091 plus minus T critical-nya 2,086 dikali standard error-nya adalah 0,2561. Nah, ini dua kali proses ya. Yang satu ditambah, ini dikali dulu, nanti abis itu ditambah sama ini. Nah, lalu abis itu yang ini dikurangin sama hasil ini, gitu. Nah, nanti dapat dua hasil. Nah, dua hasilnya adalah minus 0,0251 dan 1,0433 ya. Nah, sekarang gimana interpretasinya? Mau reject atau mau do not reject H0? Sekarang begini. Kan kita mau lihat apakah beta satunya itu sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Nah, kalau dilihat dari confidence intervalnya, nah di sini adalah nilainya satu negatif, satu positif. Nah, berarti kan kalau aku gambar bilangannya, garis bilangan seperti ini ya. Ini kan berarti satunya 1,0433. Satunya minus 0,0251. Nah, di tengah-tengah ini 0 itu masuk kan, berada di dalam tengah-tengah sini gitu ya. Karena satunya positif, satunya negatif. Pasti 0 masuk di dalam interval tersebut ya. Angka 0 terdapat di antara interval ini gitu. Nah, jadi dapat kita katakan bahwa ini hasilnya juga do not reject H0 atau bisa dibilang bahwa beta 1 ya. Beta 1 itu bisa ada kemungkinan dia sama dengan 0 karena nilai 0 termasuk dalam rentang yang diberikan ini. Kalau misalnya rentangnya misalkan ini sama-sama positif, 0 kan nggak masuk ya. Misalkan ini 1,5, ini 1,7. Nah, 0 nggak masuk di dalam rentang tersebut. Nah, itu berarti betanya itu kemungkinan bukan beta satunya itu tidak sama dengan 0. Tapi karena atau misalnya sama-sama negatif. Misalnya negatif 3 sama negatif 2 gitu ya. Dan 0 tidak termasuk di dalamnya. Dan berarti itu artinya beta satunya itu kemungkinan tidak sama dengan 0. Nah, karena ini 0 masuk ke dalam ke dalam range dari confidence interval ya, berarti dapat kita katakan bahwa beta 1 nilainya sama dengan 0 ya. Nah, jadi begitulah interpretasi menggunakan tes statistik dan confidence interval ya untuk mengecek significance dari beta ya, atau significance dari
independent variabelnya. Nah, jika beta 1 sama dengan 0, maka X ini tidak signifikan terhadap YT. Nah, seperti itu ya kesimpulannya. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Dan alfanya ini bisa kita ganti-ganti, bisa 10%, bisa 1%, dan nanti hasilnya pasti berubah ya untuk do not reject H0-nya atau reject H0-nya itu pasti bisa berubah gitu, karena alfanya yang berubah. Oke. Itu aja yang mau aku jelasin. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.